Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Stefani Trimansa dengan NIM 250201051 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cika Cahyapurnama dengan NIM 25020101049. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Segmenting, Targeting, and Positioning. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kegiatan pemasaran, perusahaan perlu memahami kebutuhan dan karakteristik konsumen agar produk yang ditawarkan dapat diterima dengan baik. Setiap konsumen memiliki kegiatan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga perusahaan perlu menentukan strategi pemasaran yang tepat. Salah satu strategi yang digunakan adalah segmenting, targeting, dan positioning yang bisa disingkat STP. Segmenting dilakukan dengan membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen. Targeting menentukan kelompok pasar yang akan menjadi sasaran, sedangkan positioning bertujuan menempatkan produk di benak konsumen agar memiliki nilai yang berbeda dibandingkan produk pesaing. Oleh karena itu, konsep STP penting untuk membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Untuk rumusan masalah, kami mempunyai 4 masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan segmenting pasar, menentukan target atau targeting, dan menentukan posisi pasar positioning dalam strategi pemasar. Yang kedua, bagaimana proses segmentasi pasar dilakukan dalam suatu usaha produk. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat dari hasil segmentasi yang telah dilakukan, dan bagaimana strategi positioning produk agar dapat menarik perhatian konsumen dan berbeda dari pesaing. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian segmenting, targeting, and positioning. Segmenting, menurut Ciptono 2008, segmenting pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang heterogen ke dalam beberapa segmen, dengan masing-masing segmen cenderung identik dalam semua aspek, dikenal sebagai segmentasi pasar. Pemasar percaya bahwa pasar tertentu terdiri dari banyak bagian yang lebih kecil dan masing-masing bagian memiliki fitur tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan unik masing-masing segmen, perusahaan menggunakan segmentasi pasar untuk membuat program pemasaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan masing-masing segmen. Oleh karena itu, segmentasi pasar dapat menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara apa yang diharapkan dari apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu targeting. Targeting dilakukan setelah segmenting. Targeting ialah sasaran atau individu yang dituju adalah definisi dari targeting. Untuk menentukan targeting, survei dilakukan untuk mengetahui keadaan pasar di masa depan agar proses tidak salah tujuan. Hire 2016. Yang ketiga yaitu positioning. Menurut Fangide 2006, dalam Hire 2016, positioning adalah suatu strategi pemasar yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, difference, keuntungan, advantages, dan manfaat benefit yang membuat pelanggan selalu ingat produk. Dengan kata lain, berusaha menanamkan sesuatu dalam pikiran orang dengan terlebih dahulu memberikan informasi tentang fasilitas program yang khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bagaimana mempresentasikannya. Untuk pertanyaan kedua yaitu proses segmentasi pasar dilakukan dalam suatu usaha segmenting. Tahap survei. Dalam proses segmentasi pasar dilakukan dalam suatu usaha atau segmenting ada 3 tahap, yaitu tahap survei, tahap analisis, dan tahap pembentukan. Yang pertama tahap survei. Perusahaan harus melakukan wawancara mengenai eksplorasi dan fokus grup supaya dapat memperoleh masukan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku dari konsumen, seperti profil demografis konsumen, perilaku konsumen, customer behavior, preferensi dalam sikap konsumen, efektivitas program pemasaran, dan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua yaitu tahap analisis. Perusahaan biasanya menggunakan analisis faktorial pada data untuk membuang variabel yang serupa. Selanjutnya, Ciptono 2008 menjelaskan analisis cluster untuk mengelompokkan segmen-segmen tertentu yang berbeda satu sama lain. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan. Setiap segmen pasar dibentuk berdasarkan perbedaan sikap demografi, psikografis, dan kebiasaan media konsumen. Dalam segmentasi pasar konsumen terdapat 2 pendekatan utama. Pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen seperti geografis, demografis, dan psikografis. Kedua, segmentasi berdasarkan tanggapan konsumen terhadap produk seperti manfaat yang dicari, waktu penggunaan, atau merek. Setelah segmen terbentuk, perusahaan kemudian mengevaluasi hubungan antara karakteristik konsumen dan tanggapan mereka terhadap produk.
Mensegmentasikan pasar konsumen. Menurut Adi Saputro 2019, variabel segmentasi utama yang digunakan termasuk variabel behavioral, demografis, geografis, dan psikografis. Segmentasi geografis. Pasar produk dibagi menjadi segmen geografis berdasarkan perbedaan geografis seperti negara, bangsa, kawasan, atau bagian negara seperti provinsi, kabupaten, dan lainnya. Bisnis dapat beroperasi di suatu wilayah, beberapa wilayah, atau di seluruh wilayah tersebut, tetapi tetap memperhatikan karakteristik lokal. Meskipun toko rantai seperti Hero, Supermarket, dan Carrefour menjual barang yang dengan merek nasional, mereka juga memberikan wewenang kepada manajer toko untuk membeli barang hasil produksi lokal yang memenuhi kebutuhan lokal atau masyarakat. Daerah pemasaran juga dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan masyarakat di pegunungan, dataran rendah, atau pantai. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis ada beberapa macam atau tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu usia jangka hayat. Pasar utama peserta gigi Colgate adalah anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Pasar perusahaan pembuat baby di upper terdiri dari bayi baru lahir, bayi yang lebih tua, anak-anak yang mulai berjalan, dan anak-anak yang mulai sekolah. Yang kedua, tahapan hidup. Banyak orang yang memiliki kebutuhan utama yang berbeda. Ini termasuk anak bujangan, menikah, pranikah, dan memiliki anak, bercerai, menikah lagi, dan orang tua yang tidak lagi mempunyai anak. Kelompok-kelompok ini memiliki kebutuhan dan kegiatan yang berbeda. Yang ketiga yaitu gender. Perbedaan gender dapat berpengaruh pada pemilihan pakaian, tata rambut, kosmetik, dan bahan bacaan yang disukai. Yang keempat yaitu pendapatan. Perbedaan dalam gaji mempengaruhi pilihan barang dan jasa dalam berbagai kategori, seperti hobi, pakaian, kosmetik, jenis perumahan, dan fasilitas perjalanan yang digunakan. Yang kelima yaitu kelas sosial. Tingkat sosial seorang sangat berpengaruh pada pilihan terhadap kendaraan, pakaian, perlengkapan, rumah, hobi, dan pemilihan tempat belanja. Yang terakhir, angkatan atau generasi. Dipengaruhi oleh waktu atau periode di mana seorang menjadi dewasa. Bagi mereka yang tumbuh dan menjadi dewasa pada waktu yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti kebutuhan musik, film, bahkan aliran politik yang berbeda. Kelompok ini disebut sebagai kohori oleh para ahli anggota dari cohort yang sama akan memilih perilaku politik dan pengalaman ekonomi yang sama juga. Segmentasi psikografis. Metode ini mengelompokkan pasar berdasarkan kepribadian, gaya hidup, serta sistem nilai yang dianut individu. Yang pertama yaitu kelompok dengan sumber daya tinggi. A. Inovator. Individu kelas menengah ke atas yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta preferensi terhadap produk-produk berkualitas tinggi atau sophisticated. Yang B, pemikir atau thinkers, konsumen mapan yang cenderung relatif dan mengedepankan fungsionalitas dalam konsumsi. C, pengejar prestasi, kelompok yang fokus pada hasil dan pencapaian target tertentu dalam kehidupan sosial dan profesinya. Yang D, pencari pengalaman atau experience, yang memiliki antusiasme tinggi dan impulsif, berpikir positif, dan berusaha mencari pengalaman. Jadi adanya perbedaan-perbedaan dan biasanya mereka adalah kelompok usia muda. Yang kedua yaitu kelompok konsumen dengan sumber daya rendah. A. Penganut believers, konsumen konservatif yang memegang teguh tradisi dan loyal terhadap merek-merek mapan atau senior. Yang B. Pekerja keras, thrivers, individu yang terpengaruh oleh hal-hal yang sedang trendy dan fun living namun memiliki keterbatasan ekonomi dalam memengaruhi aspirasi mereka. C. Pembuat makers, kelompok yang bersifat praktis dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri, self-sufficiency. Yang D yaitu penyintas survivors, konsumen yang bersifat pasif dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar serta jaminan keamanan, biasanya orang dengan usia lanjut. Segmentasi berdasarkan perilaku atau behavioral segmentation. Yang pertama yaitu kejadian atau peristiwa. Pengelompokan dilakukan berdasarkan waktu penggunaan atau pembelian. Misalnya perjalanan dengan pesawat dipengaruhi oleh peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas bisnis, waktu liburan, atau kepentingan keluarga. Yang kedua yaitu manfaat dan kegunaan. Konsumen dibedakan berdasarkan nilai atau keunggulan dan manfaat yang mereka cari atau mereka inginkan, diantaranya berupa kualitas dan layanan, prioritas pada standar produk dan pelayanan prima, efisiensi dan akselerasi.
fokus pada kecepatan pelayanan dan kemudahan akses. Reputasi merek, kepercayaan terhadap suatu merek atau brand, ekonomis, pertimbangan utama pada aspek keterjangkauan harga. Yang ketiga yaitu status dari pengguna. Pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan riwayat pengguna konsumen terhadap suatu produk. Sebagai contoh, dalam industri konsumen dapat dibedakan menjadi kategori non-perokok, mantan perokok, calon pengguna, potensial pengguna baru, atau pertama kali serta pengguna tetap. Lanjutannya yang itu nomor 4, tingkat penggunaan. Mengelompokkan konsumen berdasarkan volume penggunaannya, kategorinya meliputi penggunaan dengan tingkat konsumsi rendah atau sedikit, tingkat menengah atau medium, hingga pengguna berat, heavy users. Yang kelima, yaitu tingkatan kesiapan pembeli. Dibagi berdasarkan tingkat kesadaran dan kesiapan mental konsumen dalam melakukan pembelian, mencakup individu yang belum menyadari keberadaan produk, mereka yang sudah tahu, yang memiliki informasi mendalam, yang merasa berminat, hingga konsumen yang memiliki niat dan kesediaan finansial untuk membeli. Yang keenam yaitu tingkat loyalitas. Dikelompokkan berdasarkan pola kesetiaan mereka terhadap merek, meliputi loyalitas inti, loyalitas terbelah, loyalitas bergeser, dan loyalitas berpindah-pindah. Nomor 7, yaitu sikap terhadap produk. Berdasarkan 5 kategori sikap konsumen yang dapat ditemui dalam suatu pasar, yaitu bersikap antusias, positif, bersikap tidak acuh atau netral, negatif, dan bersifat bermusuhan terhadap produk tersebut. Mensegmentasikan pasar bisnis. Menurut Adi Saputro 2019, seperti halnya segmentasi pasar konsumen, pasar bisnis juga dapat disegmentasikan oleh beberapa variabel. Demografi, yang pertama, demografi. Menitik beratkan pada jenis industri, skala perusahaan, dan lokasi geografis pelanggan. Yang B, variabel operasi, mencakup teknologi yang digunakan pelanggan, status pengguna, pengguna berat atau pengguna, serta kapabilitas teknis pelanggan. Yang C, pendekatan pembelian, mempertimbangkan struktur organisasi kebijakan pembelian berdasarkan kualitas atau harga, serta sifat hubungan yang sudah terjalin. D, karakteristik personal, nilai kesamaan antara profil pembeli dan penjual serta sikap pelanggan terhadap resiko. Yang E yaitu loyalitas, tingkat kesetiaan pelanggan terhadap pemasok yang sudah ada. Menurut Ciptono 2008, agar memberikan dampak yang optimal, segmentasi pasar perlu memenuhi 5 kriteria utama, yaitu dapat diukur, daya beli, dan profil segmen harus diidentifikasikan secara jelas. Namun beberapa variabel segmentasi memang memiliki tingkat kesulitan pengukuran yang tinggi seperti contohnya perilaku merokok pada remaja yang didorong oleh motif pemberontakan terhadap orang tua. Yang kedua yaitu besar. Segmentasi pasar harus memiliki skala yang cukup besar dan nilai keuntungan yang menjanjikan. Secara ideal, sebuah segmen merupakan kelompok homogen terbesar yang memungkinkan untuk diberikan strategi pemasar khusus guna memaksimalkan hasil. Yang ketiga, dapat dijangkau. Pasar yang dituju harus mudah diakses dan dilayani secara efektif. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan parfum menargetkan wanita lajang yang bekerja sampai larut malam, namun mereka tidak memiliki pola berkumpul atau tidak disorot oleh media tertentu, maka segmen tersebut akan sulit untuk dijangkau. Yang keempat yaitu dapat dibedakan. Secara konsep, setiap segmen harus bisa dipisahkan karena mereka memberi respon yang berbeda terhadap unsur dan program bauran pemasaran. Apabila wanita yang sudah menikah dan belum menikah menunjukkan relasi yang sama dalam kembalian kosmetik, maka kedua kelompok tersebut tidak bisa dianggap sebagai segmen yang terpisah. Yang kelima dapat diambil tindakan. Perusahaan harus mampu merancang program pemasaran yang efektif untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Hal ini menuntut ketersediaan sumber daya yang memadai, misal maskapai penerbangan yang mengidentifikasi 8 segmen harus memiliki kapasitas untuk mengembangkan program bagi tiap-tiap segmen. Ketiga yaitu menentukan target pasar yang tepat atau targeting. Penilaian atau evaluasi segmen menurut Ciptono 2008 menjelaskan dalam melakukan evaluasi target pasar, perusahaan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Langkah awal perusahaan adalah menentukan apakah suatu segmen memiliki ukuran dan potensi pertumbuhan yang sesuai. Hal ini bersifat relatif bagi perusahaan. Umumnya, perusahaan besar menyasar segmen dengan volume penjualan tinggi, namun cenderung menghindari segmen kecil. Sebaliknya, perusahaan kecil menghindari segmen besar karena keterbatasan sumber daya atau ketatnya persaingan
jangka panjang harus tetap dievaluasi. Menggunakan model 5 kekuatan Porter, perusahaan perlu menilai daya tarik industri melalui analisis terhadap kompetitor, pemasok, pembeli, pendatang baru, serta produk substitusi yang ada. Yang ketiga yaitu sasaran dan kapasitas sumber perusahaan. Meskipun sebuah segmen pasar dianggap potensial berdasarkan kriteria lainnya, perusahaan tetap harus mempertimbangkan keselarasan segmen tersebut dengan tujuan strategis organisasi. Jika suatu segmen tidak sejalan dengan visi perusahaan atau jika organisasi tidak memiliki kapabilitas dan aset yang cukup untuk melayaninya, maka segmen tersebut sebaiknya tidak dipilih. Kotler, Kartajaya, Huan, dan Liu dalam Heuer 2016 menyatakan saat melakukan evaluasi dan menentukan bidang mana yang akan ditargetkan, perusahaan harus memenuhi 3 kriteria. Perusahaan harus memastikan bahwa akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari segmen yang ditargetkan. Bisnis mungkin memilih segmen yang kecil, namun segmen tersebut memiliki prospek yang menguntungkan di masa depan. Dengan demikian, perusahaan harus mempertimbangkan kompetensi yang ada di industri tersebut serta pertumbuhannya, karena ini akan berkaitan dengan target segmen perusahaan yang lebih besar. Kedua, strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif adalah cara untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk menguasai segmen pasar tertentu sehingga memberikan value bagi konsumen. Karena untuk menghasilkan nilai yang unggul, tidak cukup hanya memiliki sumber daya yang cukup. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan inti, dan keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan membuat perbedaan yang berbeda dari pesaing perusahaan. Selain itu, perusahaan harus melakukan analisis menyeluruh untuk melihat apakah segmen pasar yang dipilih sesuai dengan tujuan jangka panjangnya. Ketiga, segmen pasar yang dipilih harus didasarkan pada situasi persaingan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di sini termasuk intensitas persaingan segmen, kemungkinan masuknya pemain baru, hambatan masuk industri, keberadaan produk-produk pengganti dan produk komplementer, serta meningkatnya kekuatan tawar-menawar yang tersedia bagi pembeli dan pemasok. Menurut Porter 1980, sebagaimana dikutip dalam Ciptono 2008, profitabilitas jangka panjang dari suatu segmen pasar tidak hanya ditentukan oleh ukuran pasar, tetapi juga oleh 5 kekuatan kompetitif utama. Perusahaan perlu mengevaluasi kekuatan-kekuatan ini untuk memahami risiko dan potensi persaingan yang akan dihadapi. Yang pertama, persaingan dalam industri atau rivalry among competitors. Kekuatan sentral dalam model ini adalah tingkat persaingan antar perusahaan sejenis yang sudah ada di dalam segmen tersebut. Contohnya persaingan di industri e-commerce antara Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Ketiganya bersaing sangat ketat melalui perang harga atau diskon, promo gratis ongkir, hingga penggunaan ambasador ternama. Hal ini menyebabkan biaya pemasaran menjadi sangat tinggi bagi pemain di dalamnya. Yang kedua yaitu ancaman pendatang baru. Daya tarik sebuah segmen juga dipengaruhi oleh seberapa mudah pemain baru untuk masuk ke pasar. Jika hambatan masuk atau entry barriers rendah, maka segmen tersebut akan dipengaruhi oleh pesaing baru yang dapat mengganggu pangsa pasar perusahaan yang sudah mapan. Contohnya yaitu munculnya bank digital seperti Cbank, Blue, atau Bank Jago. Teknologi digital memungkinkan perusahaan rintisan atau startup untuk masuk dan langsung bersaing dengan bank-bank konvensional besar yang sudah mapan. Yang ketiga yaitu ancaman produk substitusi. Perusahaan harus mewaspadai adanya produk atau jasa pengganti yang memiliki fungsi yang serupa. Contohnya pada industri transportasi, kehadiran ojek online menjadi substitusi yang sangat kuat bagi angkutan umum konvensional. Karena ojek online memiliki teknologi yang lebih maju dan lebih murah dibandingkan dengan angkutan umum konvensional seperti ojek pangkalan atau taksi reguler. Yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Segmen pasar menjadi kurang menguntungkan apabila konsumen memiliki posisi tawar-menawar yang kuat, seperti penggunaan aplikasi Traveloka atau Tiket.com oleh wisatawan. Dengan adanya aplikasi ini, pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Mereka dapat dengan mudah membandingkan harga hotel atau tiket pesawat dalam hitungan detik dan memilih yang termurah, sehingga memaksa penyedia jasa untuk terus menjaga harga tetap kompetitif. Yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Ketergantungan terhadap pemasok tentu juga menjadi faktor penentu. Jika pemasok memiliki kekuatan besar untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas bahan baku tanpa adanya banyak pilihan alternatif bagi perusahaan, maka biaya operasional perusahaan akan sulit dikendalikan. Contoh, produsen laptop seperti Asus atau Lenovo terhadap produsen chipset seperti Intel atau AMD. Karena hanya ada sedikit produsen chipset utama di dunia, pemasok memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga dan ketersediaan barang. Jika pemasok menaikkan harga komponen, produsen laptop hampir tidak punya pilihan lain selain mengikuti harga tersebut.
yang berdampak pada margin keuntungan mereka. Ciptono 2008 menyatakan keputusan mengenai target segmen pasar yang ingin dilayani dapat berupa 5 pola, yaitu yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Dalam pendekatan ini, perusahaan memusatkan seluruh sumber dayanya untuk melayani satu kelompok pelanggan saja. Langkah ini sering diambil sebagai titik awal ekspansi, atau karena melihat potensi besar di segmen yang terabaikan oleh pesaing. Dengan memahami kebutuhan spesifik pelanggan secara mendalam, perusahaan mampu menciptakan reputasi yang solid dan efisiensi operasional. Meski begitu, ketergantungan pada satu segmen membuat perusahaan sangat rentan terhadap fluktuasi pasar. Sebagai gambaran, penerbit buku teks seperti Richard D. Irwin sukses besar pada konsentrasi ini, namun mereka harus waspada terhadap dinamika industri yang sewaktu-waktu bisa berubah. Yang kedua yaitu spesialisasi selektif. Dalam pendekatan ini, perusahaan memilih beberapa segmen pasar yang dianggap paling potensial dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Keunggulan utama keputusan ini adalah pada penyebaran risiko. Jika satu segmen mengalami penurunan, pendapatan perusahaan tetap terjaga karena didukung oleh segmen pasar lainnya yang masih stabil. Yang ketiga yaitu spesialis pasar. Dalam pendekatan ini, perusahaan memfokuskan seluruh upayanya untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Perusahaan berupaya membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia solusi spesifik bagi kategori konsumen tertentu, sehingga menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi di satu ceruk pasar. Yang keempat yaitu spesialisasi produk. Perusahaan hanya perlu berfokus pada pembuatan dan pengembangan satu jenis produk tertentu yang kemudian dipasarkan di berbagai kelompok pelanggan. Dengan konsentrasi pada satu lini produk, perusahaan dapat mencapai keunggulan kualitas dan efisiensi produksi yang sulit ditandingi oleh kompetitor lain. Yang kelima yaitu pelayanan penuh atau full market coverage. Pendekatan ini berupaya melayani semua kelompok pelanggan dengan seluruh kategori produk yang mereka butuhkan. Strategi ini biasanya hanya bisa dijalankan oleh perusahaan dengan sumber daya operasional yang sangat kuat. Contoh perusahaan yang sukses menerapkan model ini adalah raksasa industri seperti IBM, Coca-Cola, Toyota, dan Samsung. Dan yang terakhir yaitu strategi positioning produk untuk menarik perhatian konsumen. Menurut Ciptono 2008, setelah menentukan target pasar, langkah selanjutnya adalah positioning. Ini bukan sekadar produk fisik, melainkan upaya perusahaan untuk menanamkan citra unik dan unggul di benak konsumen. Tujuannya agar produk kita terlihat lebih istimewa dibandingkan milik pesaing. Yang pertama yaitu ada rumus nilai pelanggan. Keberhasilan positioning sangat bergantung pada nilai pelanggan atau customer value yang ditawarkan. Secara sederhana, nilai ini bisa diukur dengan nilai pelanggan sama dengan kualitas dikali layanan dibagi biaya dikali waktu atau siklus. Kualitas dan layanan. Semakin tinggi kualitas produk dan kualitas pelayanan, semakin besar nilai yang dirasakan. Biaya dan waktu, semakin rendah biaya dan dikeluarkan dan semakin cepat waktu prosesnya, maka nilai bagi pelanggan akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu faktor kunci diferensiasi. Untuk membedakan diri dari kompetitif, Kotler 1994 dalam Ciptono 2008 menyatakan perusahaan dapat melakukan spesialisasi pada 4 area berikut. Yang pertama yaitu produk. Perusahaan harus fokus pada fitur unik, kinerja yang andal, kemudahan perbaikan, hingga desain dan model yang menarik. Yang kedua yaitu pelayanan. Perusahaan dapat memberikan kemudahan dalam pemesanan, pengiriman yang cepat, instalasi pelatihan pelanggan, hingga layanan konsultasi dan garansi. Dan yang ketiga yaitu personel SDM. Perusahaan harus mengandalkan staf yang kompeten, ramah, jujur, responsif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu citra atau image. Perusahaan dapat membangun persepsi melalui simbol atau logo, penggunaan media promosi, suasana tempat usaha, hingga kegiatan sponsor. Dan yang ketiga yaitu komponen nilai pelanggan. Menurut Ciptono 2008, secara garis besar, nilai suatu produk di mata pelanggan ditentukan oleh perbandingan antara manfaat yang mereka dapatkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan. Yang pertama ada aspek positif yang diterima pelanggan. Dapat berupa kualitas produk, mencangkup seberapa cocok produk memenuhi kebutuhan, konsistensi performa, efisiensi produk tanpa pemborosan, serta adanya upaya perbaikan terus-menerus. Dan ada layanan, bagaimana perusahaan membantu konsumen termasuk dukungan teknis, kemudahan dalam memesan, serta kelenturan perusahaan mengikuti keinginan pelanggan maupun perubahan tren pasar. Dan yang kedua ada aspek sebisa mungkin diminimalisir agar nilai produk tetap tinggi. Ada efisiensi biaya, mulai dari biaya riset atau desain, proses produksi atau konversi, biaya distribusi, hingga pengelolaan stok dan bahan baku. Dan waktu siklus seberapa cepat perusahaan merespon pasar. Hal ini diukur dari kecepatan mengubah ide menjadi produk nyata, durasi memproses pesanan, hingga total waktu tunggu atau lead time dari produksi sampai barang sampai ke tangan pembeli.
Untuk menetapkan posisi pasar yang kuat, terdapat 4 langkah strategis yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi target pasar. Menentukan secara spesifik siapa audiens atau kelompok konsumen yang ingin disasar. Yang kedua yaitu menetapkan kerangka referensi. Mendefinisikan identitas bisnis di mata klien agar mereka memahami di kategori mana perusahaan berada. Yang ketiga yaitu merumuskan alasan pembelian, menjelaskan poin diferensiasi yang membuat konsumen lebih memilih layanan perusahaan dibanding yang lain. Yang terakhir yaitu menentukan nilai unggul yang kompetitif, memastikan produk memiliki kelebihan nyata yang berbeda dan sulit ditiru oleh pesaing, menurut Hoyer 2016. Menurut pandangan Kotler, Kartajaya, Huan dan Liu 2003 dalam Hoyer 2016, penetapan positioning sebuah organisasi bertumpu pada 4 pilar utama. Pertama, aspek konsumen menjadi prioritas di mana perusahaan harus mampu mempresentasikan nilai unggul yang menjadi alasan utama pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian. Kedua, strategi ini wajib berpijak pada kapabilitas internal perusahaan guna menonjolkan kekuatan nyata seperti letak geografis yang menguntungkan. Ketiga, perusahaan perlu memperhatikan peta persaingan agar dapat menciptakan identitas yang unik dan berbeda dari kompetitor lainnya. Terakhir, positioning harus bersifat adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis agar tetap relevan dalam jangka panjang. Pada dasarnya, positioning merupakan upaya untuk menanamkan citra, identitas, serta karakter khusus ke dalam kognisi konsumen. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi perusahaan. Perubahan yang terlalu sering justru memicu posisi tersebut. Perusahaan perlu berpijak pada beberapa elemen kunci seperti proposisi nilai dan manfaat yang ditawarkan, rekam jejak atau pencapaian korporasi, serta spesifikasi segmen pasar yang disasar. Selain itu, aspek pembeda seperti keunggulan atribut produk, eksplorasi kerana bisnis baru, hingga faktor orisinalitas sebagai pendatang baru di pasar juga menjadi fondasi krusial dalam membangun kedudukan merek yang kuat. Berdasarkan pemaparan tersebut, konsistensi adalah kunci utama yang sering diabaikan. Banyak perusahaan terjebak dalam tren sesaat dan mengubah identitas mereka terlalu cepat. Padahal kepercayaan konsumen dibangun melalui repetisi pesan yang sama. Jika sebuah merek terus berganti wajah, mereka bukan sedang melakukan inovasi, melainkan sedang menghancurkan fondasi kepercayaan yang sudah dibangun sebelumnya. Untuk mengomunikasikan posisi produk secara efektif, faktor-faktor berikut harus dipenuhi. Yang pertama, inovasi kreatif, menggunakan pendekatan yang unik guna memenangkan perhatian calon pembeli. Yang kedua yaitu kejelasan pesan, memastikan informasi dikemas secara simpel agar esensi produk tersampaikan dengan tepat tanpa kebingungan. Dan yang ketiga yaitu keselarasan yang adaptif, mempertahankan integritas merek secara berkelanjutan namun tetap membuka ruang untuk penyesuaian sesuai tren dan situasi bisnis terbaru. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa segmenting, targeting, dan positioning merupakan strategi penting dalam kegiatan pemasaran. Segmentasi pasar dilakukan dengan membagi pasar yang luas menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Melalui segmentasi, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan konsumen sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan segmenting, perusahaan kemudian menentukan target pasar yang dianggap paling potensial dan sesuai dengan tujuan serta kemampuan perusahaan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti ukuran dan pertumbuhan segmen, tingkat persaingan, serta sumber daya yang dimiliki agar strategi pemasaran dapat berjalan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu positioning dilakukan untuk menempatkan produk dalam benak konsumen agar memiliki citra yang jelas dan berbeda dibandingkan dengan produk pesaing. Hal ini dapat dilakukan dengan menonjolkan keunggulan produk, kualitas layanan, serta nilai yang diberikan kepada konsumen. Dengan penerapan strategi segmenting, targeting, dan positioning yang tepat, perusahaan dapat lebih mudah memahami pasar, menarik minat konsumen, serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.